Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat terus dan tetap semangat terus belajar bareng aku. Nah, di video kali ini itu tentang core values ya teman-teman. Dan ini tuh masih ada sangkut pautnya dengan nilai-nilai integritas. Jadi buat kalian yang belum nonton nilai-nilai integritas di video aku, kalian boleh tonton dulu teman-teman. Nah, tanpa lama-lama kita langsung aja ya ke videonya. Pasti kalian semua udah penasaran banget kan contoh-contoh soalnya tuh kayak gimana. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, kita kembali lagi bahas dulu ya PR-nya. Nanti setelah kita bahas PR baru kita masuk ke materi yang baru. Oke, di sini banyak yang jawab adil ya teman-teman. Kita lihat apakah benar jawabannya adil. Oke, kita baca ya pertanyaannya. Anton tinggal di desa Segar Terus. Berdasarkan data yang diberikan oleh pihak puskesmas kecamatan setempat di desa Segar Terus, terdapat 20 kasus virus corona. 5 di antara kasus tersebut sudah meninggal dunia, jadi saat ini tinggal 15 orang yang sedang dirawat di rumah sakit. Karena masih ada masyarakat yang terpapar virus corona, desa Segar Terus masuk ke dalam kategori desa zona kuning. Untuk menekan penyebaran virus corona, Pak Anton menerapkan beberapa aturan. Di antaranya akan memberikan kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker jika keluar rumah. Pagi itu Pak Anton mendapati anaknya, Deka, tidak menggunakan masker saat hendak ke sekolah. Tanpa berpikir panjang, Pak Anton memberikan hukuman kepada anaknya, Deka, meminta membersihkan 2 musola yang ada di RT-nya tersebut. Tindakan yang dilakukan Pak Anton sesuai dengan nilai integritas. Oke, di sini bahwa kita tahu ya bahwa karena desanya lagi zona kuning nih teman-teman. Jadi Pak Anton itu menerapkan aturan siapa yang tidak memakai masker, siapapun itu orangnya, maka akan dikenakan hukuman ya. Kemudian suatu hari anaknya itu ternyata lupa nih atau nggak pakai masker saat mau pergi ke sekolah kan. Jadi Pak Anton sebagai ayahnya itu langsung aja memberi hukuman kepada anaknya tersebut, si Deka, yaitu disuruh membersihkan 2 musola yang ada di RT-nya tersebut. Nah, dari tindakannya Pak Anton kita tahu bahwa beliau bersikap adil ya teman-teman, yaitu tidak memandang bulu, tidak pandang bulu untuk menetapkan hukuman ke siapa saja walaupun si Deka ini anaknya ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang adil ya teman-teman. Oke, selamat buat kalian yang udah jawab benar. Kita lanjut lagi ke materi yang baru. Dan ini materi yang baru ini itu masih ada kaitannya sama integritas, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Oke, teman-teman, sebelum masuk ke soalnya, di sini aku mau sedikit ada materi ya tentang nilai-nilai core value nih, teman-teman. Nah, di sini disingkat menjadi berakhlak ya. Nah, di situ berakhlak, itu adalah berorientasi pada pelayanan, kemudian ada akuntabel, kemudian ada kompeten, kemudian harmonis, kolaboratif, adaptif, dan loyal, teman-teman. Nah, ini kan banyak banget ya poin-poinnya, kalian bisa screenshot aja, terus nanti baca sendiri aja, teman-teman. Di sini aku baca garis besarnya aja ya. Dimana berorientasi pelayanan itu merupakan sikap kita kepada masyarakat ya, gimana kita melayani masyarakat ya, yaitu harus dengan ramah, kemudian itu juga melakukan perbaikan yang tidak henti ya, kemudian itu memenuhi kebutuhan masyarakat nih teman-teman. Jadi yang diutamakan di dalam orientasi pelayanan ini adalah kepuasan dari si masyarakat itu ya. Sebagai ASN kan kita berorientasi pada pelayanan masyarakat ya teman-teman. Oke, itu dia poin penting ya dari orientasi pelayanan. Kemudian akuntabel. Nah, akuntabel ini kan kata dari akuntabilitas ya, yaitu pertanggungjawaban. Nah, jadi akuntabel ini erat kaitannya dengan tanggung jawab ya, teman-teman. Jadi kalian ingat aja, akuntabel itu tentang pokoknya melingkup tentang tanggung jawab ya, teman-teman. Dan poin-poin dari tanggung jawab itu bisa kalian baca sendiri. Di sini ada 3, teman-teman. Kemudian ada kompeten. Kompeten itu dimana seseorang yang punya skill ya, teman-teman. Nah, itu yang dikatakan dengan kompeten. Nah, itu kalian poin-poin penjabarannya itu bisa seperti ini teman-teman, yaitu meningkatkan kompetensi diri, kemudian membantu orang lain yang sedang belajar, dan juga melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, itu merupakan ruang lingkup atau poin-poin penjabaran dari si kompeten ini. Nah, kemudian harmonis. Harmonis ini adalah damai ya.
ibaratnya aja lah damai. Di sini aku hanya kasih garis-garis besarnya aja ya teman-teman, jadi kalian baca aja sendiri di sini. Nah, kemudian ada kolaboratif. Kolaboratif itu kerjasama ya dengan orang lain ya teman-teman, saling berkolaborasi seperti itu. Nah, di situ contohnya memberi kesempatan kepada berbagai pihak ya untuk berkontribusi, kemudian terbuka dan bekerja sama. Nah, itu dia. Kemudian ada menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, kemudian ada adaptif. Adaptif itu mampu beradaptasi ya teman-teman. Nah, itu cepat menyesuaikan diri. Nah, itu adaptif itu adalah menyesuaikan diri. Itu ya bahasa Indonesianya teman-teman. Oke, kemudian terus berinovasi itu ternyata masuk ke dalam adaptif ya teman-teman, dan lain sebagainya. Kemudian ada loyal. Loyal ini biasanya kalau artinya itu adalah kepatuhan atau kesetiaan ya teman-teman. Nah, di situ setia yaitu maksud setia dari core values ini teman-teman, yaitu dia memegang teguh ya ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian NKRI ya, kemudian menjaga nama baik sesama ASN. Nah, itu merupakan salah satu poin tentang si loyal atau kesetiaan dan kepatuhan ini teman-teman. Gitu ya, paham ya teman-teman. Jadi kalian screenshot aja, terus nanti kalian pahami satu persatu poin-poin pentingnya ya teman-teman. Yang penting kalian udah tahu sih garis besarnya semua ini, karena terlalu banyak ya teman-teman. Ada berapa nih? Ada 7 ya teman-teman. Jadi yang penting paham garis-garis besarnya aja dulu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya ke soalnya. Wandi adalah salah satu ASN yang berprofesi sebagai radiografer di RS. Sebelum menjadi ASN, Wandi bekerja di rumah sakit swasta yang memiliki alat radiologi imaging mutakhir yang lengkap, seperti CT scan dan MRI. Wandi sudah menguasai semuanya, namun di tempat kerja barunya tidak memiliki alat selengkap itu. Setelah 2 tahun bekerja, RS tempat Wandi membeli 1 unit CT scan. Beberapa karyawan radiografer mengaku belum bisa mengoperasikan alat-alat itu walaupun sudah pelatihan 2 minggu. Wandi pun mengajari teman-temannya untuk cepat menguasai alat agar dapat bekerja dengan baik. Sikap Wandi mencerminkan core values bagi ASN, yaitu teman-teman, tadi udah kita bahas ya teman-teman tentang 7 core values tadi, yaitu singkatannya dari berakhlak, ada pelayanan orientasi, kemudian ada akuntabel, ada kompeten ya, terus itu harmonis dan lain sebagainya. Nah, di sini itu kata kuncinya teman-teman, bahwa si Wandi ini mana dia? Kita langsung aja ke kata kuncinya. Itu mengajari teman-temannya yang kurang paham dengan CT scan yang baru ini teman-teman ya. Sebelumnya kan si Wandi udah punya atau udah pernah lah menguasai alat CT scan di tempat kerja lamanya ya teman-teman. Nah, kemudian teman-temannya yang di instansi dia sekarang itu tidak paham cara mengoperasikan CT scan yang baru dibeli oleh RS ya. Nah, jadi di sini si Wandi membantu teman-temannya untuk mengoperasikannya alat tersebut supaya bisa bekerja dengan optimal. Nah, di sini si Kak Wandi membantu teman-temannya itu adalah pencerminan dari core values bagi ASN, yaitu apa teman-teman nilainya? Yaitu nilai ini ya, nilai kompeten ya teman-teman, sesuai tadi dengan core values yang pertama tadi. Coba kita lihat dulu. Nah, ini dia. Nah, ada kompeten, yaitu masuk di poin ini teman-teman, yaitu membantu orang lain belajar. Nah, jadi ini sesuai ya, bahwa si Wendy itu merupakan sikapnya pencerminan dari nilai kompeten nih teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C.
Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Kita baca dulu pertanyaannya. Sikap Dini tersebut mencerminkan core values bagi ASN yaitu. Oke, kita baca ceritanya ya. Sebelum lulus menjadi ASN, Dini bercita-cita membangun negeri Indonesia agar menjadi adil dan makmur. Membuat inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Setelah lulus menjadi ASN, Dini tetap pada kekuatan dan keteguhan hatinya untuk mengabdi pada negeri tercinta seperti cermat, bertanggung jawab, jujur, dan disiplin, serta berintegritas tinggi. Baginya, NKRI harga mati. Sikap Dini tersebut adalah, sikap Dini di sini adalah, di sini ya, mana dia? Dia tuh cita-citanya pengen bangun Indonesia agar menjadi adil dan makmur ya teman-teman. Kemudian si Dini ini udah jadi ASN. Walaupun dia udah jadi ASN, dia itu tetap pengen mengabdi pada negeri Indonesia dengan cermat, kemudian penuh tanggung jawab, kemudian jujur, disiplin, serta integritas tinggi teman-teman. Nah ini udah kita baca ya tadi, yaitu pencerminan core values dari akuntabel teman-teman ya. Jawabannya itu adalah yang A. Coba kita lihat ya ke poster yang tadi teman-teman, benar nggak akuntabel. Nah kalian garis besar ya, di sini ada cermat, bertanggung jawab, jujur, dan disiplin, serta berintegritas. Apakah itu masuk ke dalam poin akuntabel? Oke, kita lihat dulu ya teman-teman. Oke, ini nomor 4 teman-teman, maaf. Oke, ini dia akuntabel ya teman-teman. Nah di sini kita lihat poin 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Nah ini merupakan poin dari akuntabel ya teman-teman. Jadi jawabannya emang benar, akuntabel. Kemudian poin keduanya kita baca, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, kemudian tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Oke, berarti tadi yang berintegritas tinggi itu masuk ke dalam akuntabel ya, yaitu tanggung jawab. Oke, jadi yang nomor 3 itu jawabannya adalah yang A teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke soal nomor 4, di sini aku mau merekomendasikan sebuah website yang bisa membantu kalian dalam persiapan SKD di tahun 2021 ini teman-teman. Yaitu apalagi kalau bukan Sobat CPNS. Nah, aku tuh sering banget ya merekomendasikan website ini sama kalian. Kenapa sih aku selalu merekomendasikan website ini sama kalian? Karena ini tuh selain murah teman-teman, hanya 65.000, dan ini tuh lengkap banget, mulai dari materi, ada e-booknya juga, kemudian ada 15 paket tryout yang sudah disesuaikan dengan kisi-kisi dari Permenpan RB beserta juga passing grade-nya, dan sudah dilengkapi dengan soal TKP anti radikalisme teman-teman. Kemudian selain itu juga ada mini TO ya, 30 paket mini TO mulai dari TWK, TIU, dan TKP, dan ini berguna banget buat kalian yang super sibuk teman-teman, yang tidak punya waktu banyak buat melakukan tryout. Jadi ini tuh direkomendasi juga buat kalian teman-teman, dan ini mini TO-nya itu terdiri dari 15 soal per 15 menitnya teman-teman. Kemudian selain itu kalian juga bisa mendapatkan pembahasan juga yang simple teman-teman, yang mudah dipahami. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja klik link yang ada di description box aku, karena aku udah cantumin linknya di situ. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4, kita baca bareng-bareng pertanyaannya. Sikap Pak Rono mencerminkan pelanggaran nilai integritas dan core values pada ASN, terutama nilai. Oke, yang ditanyakan di sini ada 2 teman-teman, yaitu yang ditanyakan pertama itu adalah nilai integritas, kemudian yang kedua ditanyakan adalah core values-nya teman-teman. Oke, kita baca ya ceritanya dulu. Pak Rono merupakan sekda Provinsi X. Ketika menjabat, banyak keluarga yang mendatangi rumahnya. Ada yang hanya sekedar bersilaturahmi, dan ada juga yang meminta bantuannya untuk meluluskan anak keluarga dan sanak keluarganya ke dalam struktur ASN. Bahkan ada keluarga yang rela memberikannya sejumlah uang. Namun, Pak Rono menolak mentah-mentah permintaan itu. Beberapa hari kemudian, ada seorang pemuda yang merupakan keluarga dekat Pak Rono yang memohon agar diloloskan ASN karena umur pemuda itu memasuki batas maksimal. Sehingga Pak Rono luluh dan meminta pihak BKN Provinsi X untuk meluluskan pemuda itu. Sikap Pak Rono mencerminkan pelanggaran nilai integritas dan core values bagi ASN, terutama nilai
Oke, sebelumnya Pak Rono nih positive people ya teman-teman. Baiklah gitu ya, tidak mau menerima atau memasukkan orang-orang gitulah ya ke dalam struktur ASN kayak gitu. Tapi di sisi lain ternyata si Pak Rono itu beberapa hari kemudian luluh nih sama permohonan dari si pemuda yang umurnya memasuki batas maksimal tersebut untuk menjadi ASN ya teman-teman. Nah, jadi sikap Pak Rono itu telah mencerminkan pelanggaran nilai integritas dan core values apa teman-teman. Nah, ternyata di sini Pak Rono luluh dan akhirnya dia meminta pihak BKN Provinsi X untuk meluluskan pemuda itu. Oke, kita tahu Pak Rono itu sekarang dia sebagai Sekda Provinsi X ya teman-teman. Nah, di sini itu Pak Rono telah melanggar nilai integritas apa teman-teman? Oke, aku langsung jawab aja ya ke jawaban yang benarnya, yaitu yang B teman-teman, tanggung jawab dan akuntabel teman-teman. Nah, jadi si Pak Rono ini, maaf teman-teman, apa sih Pak Tono terus aku ngomongnya? Pak Rono itu telah melanggar nilai integritas yaitu tanggung jawab ya. Nah, kemudian itu core values-nya yang dilanggar adalah akuntabel. Nah, di mana akuntabel itu seperti yang aku bilang tadi itu adalah tindakan salah satunya ada tidak menyalahgunakan kewenangan. Nah, di sini Pak Rono telah menyalahkan kewenangannya teman-teman, menyalahgunakan kewenangannya yaitu dengan memasukkan atau meminta bantuan dari pihak BKN Provinsi X untuk meluluskan si pemuda tadi teman-teman ya. Harusnya kan lewat jalur ini ya, lewat tes ya teman-teman, bukan lewat jalur orang dalam seperti itu. Jadi di sini Pak Rono sudah menyalahgunakan kewenangannya, dan menyalahgunakan kewenangannya itu masuk ke dalam poin akuntabel teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang B ya. Oke, kalian boleh buka lagi posternya, baca-baca lagi teman-teman supaya bisa memahami soal-soal ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, ini dia soal yang terakhir nih, soal yang nomor 5, dimana kalau soal terakhir itu adalah bagian kalian untuk menjawab pertanyaan ini teman-teman. Dan juga kalian baca baik-baik, terus nanti cocokin sama poster yang berakhlak tadi ya teman-teman, nilai-nilai core values itu. Nah, terus nanti kalau udah ketemu jawabannya, komen di kolom komentar aku serta alasannya ya teman-teman. Jadi tuh sebenarnya soal ini tuh gampang ya teman-teman, karena tuh kayak soal hafalan juga sih sebenarnya. Cuman kita harus pandai-pandai menganalisis, kita harus pandai-pandai menemukan kata kuncinya itu di mana, dan kita harus pandai-pandai juga untuk fokus, benar-benar fokus ya. Soal kayak gini memang butuh ketelitian, butuh fokus teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian udah ketemu sama kata kuncinya, kalian tinggal cocokin aja nih sama poster yang tadi, kira-kira dia masuk ke core values mana, kira-kira dia masuk ke nilai integritas mana, seperti itu teman-teman. Yang penting kalian hafal deh yang poster itu teman-teman ya. Oke, jangan lupa komen di kolom komentar, aku tungguin di kolom komentar. Oke teman-teman, sekian dulu 5 soal core values dari aku. Semoga ini bisa membantu kalian ya dalam persiapan SKD di tahun 2021 ini, karena sebentar lagi nih teman-teman jadwal ujian kalian tanggal berapa nih? Apakah ada yang udah keluar atau yang belum jadwal ujian kalian teman-teman? Nah, pokoknya apapun itu tetap semangat ya teman-teman, dan jangan lupa juga tetap harus banyak-banyak berdoa ya teman-teman. Semoga kalian lulus di tahun ini teman-teman. Dan aku mau ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu belajar bareng dan nonton video aku teman-teman. Dan aku juga mau ucapin terima kasih banyak banget buat kalian yang selalu support channel aku dengan cara subscribe nih teman-teman. Aku terima kasih banget ya sampai sekarang. Akhirnya channel aku sedikit lagi mau 2000 nih teman-teman, 2000 subscriber. Dan juga buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di like serta di share ke semua sosial media yang kalian punya, supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku. Oke, sekian dulu dari aku. See you next video. Bye bye.